Puji Tuhan, saudaraku. Mari hari ini kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di bagian terakhir dari surat Tesalonika yang pertama yang Paulus tulis buat jemaat-jemaat di Tesalonika. Nah, saudaraku, dikatakan kita akan baca ayat yang ke-25 sampai 28, sebuah penutup pernyataan Paulus buat orang-orang Tesalonika, dan ini juga menjadi bagian saudara dan saya. Dikatakan di sana, saudaraku, saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Saudaraku, di dalam ayat-ayat ini kita mengerti sesuatu yang sangat besar yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga apa yang Allah ajarkan dan juga teladan dari Paulus, saudaraku. Di sana dikatakan di ayat yang ke-25, Paulus menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia berkata, saudara-saudara, doakanlah kami. Kita sebagai orang percaya memang harus saling mendoakan satu sama lain. Dan sesama saudara seiman kita saling menguatkan, saling mendoakan. Dan kita belajar dari Rasul Paulus ini sebagai seorang hamba Tuhan, seorang rasul, seorang yang membuka banyak gereja. Rasul Paulus dengan rendah hati berkata, saudara-saudara, doakanlah kami. Paulus tahu bahwa dia butuh doa dari orang lain. Paulus tahu dia juga butuh doa dari jemaat. Dan bagi saudara-saudara para pemimpin dan kita semuanya, siapakah kita? Kita juga perlu doa dari orang lain. Biarlah kita juga bersikap yang sama untuk didoakan oleh orang lain, dan jemaat mendoakan kita para pemimpin. Dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya, dan ketika kita saling mendoakan, sesuatu yang besar dalam terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kemudian di ayat yang ke-26, sesuatu yang menarik juga dalam praktek hubungan satu sama lain dalam jemaat Tuhan. Paulus berkata, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Saudaraku, Rasul Paulus memberikan salam, memberikan surat ini melalui Silvanus dan Timotius, dan juga dia menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika untuk meneruskan satu sama lain salam tersebut. Dan ini menunjukkan tentang hubungan kasih, dan sesungguhnya perkataan istilah cium kudus adalah sesuatu yang dipraktekkan zaman itu antar keluarga. Memang dalam beberapa abad kemudian dalam gereja mula-mula praktek itu dihentikan. Karena apa? Karena kadang-kadang disalahgunakan. Dan tetapi sesungguhnya praktek ini berkaitan dengan salam kebersamaan, sesuatu cinta kasih antar sesama saudara, antar sesama anggota gereja Tuhan. Ada hubungan kasih di sini. Dan saya percaya ini akan sangat penting dalam hidup kita bersama-sama. Saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang, saling mengasihi satu sama lain. Dan kemudian di ayat yang ke-27, sesuatu yang baik mengajarkan buat kita. Dikatakan di sana, demi nama Tuhan aku minta kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Surat Tesalonika yang dinyatakan sebagai kanon Alkitab kita, firman Tuhan, Paulus berkata kepada mereka, bacakanlah kepada semua orang. Sesuatu yang sesungguhnya tidak ada yang membatasi. Artinya semua orang harus bisa membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Semua orang boleh membacanya. Jadi Alkitab kita, firman Tuhan itu terbuka bagi semua orang. Tidak hanya segelintir orang yang dikatakan mungkin pandai tertentu, tidak. Tetapi semua orang yang percaya. Bahkan kita yang rindu diberkati Tuhan dengan firman-Nya. Yuk kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Dan yang terakhir, saudaraku, saya percaya ini juga mengajarkan kepada kita semua sebuah salam, penutup, berkat bagi orang lain. Dan saya yakin ini banyak kita praktekkan sebagai gereja Tuhan, memberikan Tuhan memberkati, Tuhan kita ucapkan shalom, memberikan berkat. Kalau Paulus berkata, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Sebuah berkat yang diberikan kepada orang-orang Tesalonika dan perlu kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari.
Biarlah saudaraku hari ini kita belajar bersama-sama untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengasihi, dan terus membaca firman Tuhan dan melepaskan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.